Selama 6 abad, Turki Utsmani menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia Islam. Namun, pada saat memasuki abad ke-19 hingga awal abad ke-20, imperialisme barat, kemunduran militer, dan tekanan internal membuat Turki memasuki masa perubahan besar. Perubahan ini pada akhirnya melahirkan Republik Turki pada tahun 1923. Pada awal abad ke-19, Kesultanan Utsmani dikenal sebagai The Sick Man of Europe atau yang dikenal sebagai orang sakit Eropa. Wilayahnya menyusut, ekonomi melemah, dan sistem pemerintahan yang bersifat absolut serta tertinggal dari Eropa yang tengah mengalami revolusi industri. Kondisi ini memaksa para sultan dan elit intelektual yang mencari cara untuk menyelamatkan negara melalui program reformasi atau yang dikenal sebagai Tanzimat. Reformasi besar dimulai pada masa Sultan Mahmud II. Ia membubarkan pasukan Janissary yang sudah tidak efektif, mengganti dengan militer modern seperti gaya Eropa, serta memperbarui birokrasi pemerintahan. Setelah Mahmud II dikeluarkan dari Piagam Julhan dan Undang-Undang Dasar 1856 melalui Tanzimat Utsmani yang memperkenalkan beberapa aspek. Yang pertama, pembaruan hukum, yang kedua, modernisasi pendidikan, yang ketiga, hak warga negara setara bagi muslim dan non-muslim, dan yang terakhir, sistem administrasi modern. Langkah ini bertujuan memperkuat negara dan menahan intervensi barat. Meski Tanzimat membawa perubahan, banyak kalangan menganggap bahwa reformasi itu belum cukup. Maka, lahirlah kelompok intelektual Young Ottoman lalu Young Turk atau Turki Muda. Mereka mendorong pemerintahan konstitusional, pembatasan kekuasaan sultan, dan adopsi nilai modern seperti nasionalisme dan sains. Pada tahun 1908, Revolusi Turki Muda berhasil memaksa Sultan Abdul Hamid II mengembalikan parlemen dan konstitusi. Tradisi teokratis Kesultanan Utsmani semakin melemah dan digantikan ide-ide modern dan sekuler. Kekalahan dalam Perang Dunia I menjadi titik balik. Utsmani kehilangan banyak wilayah dan menghadapi pendudukan sekutu. Wibawa Sultan semakin runtuh. Sementara, gerakan nasional Turki dipimpin seorang tokoh yang bernama Mustafa Kemal. Di saat Sultan dianggap tidak mampu mempertahankan negara, Mustafa Kemal, seorang jenderal muda, mengorganisir perjuangan rakyat Turki. Ia menjadi simbol kebangkitan nasional yang ingin membangun negara baru, bebas dari intervensi barat. Pada tahun 1923, Mustafa Kemal mendeklarasikan berdirinya Republik Turki. Sistem kesultanan dan kekhalifahan dihapus. Atatürk kemudian melakukan reformasi besar yang mengubah Turki dari negara Islam tradisional menjadi negara republik modern. Gagasan reformasi Atatürk meliputi penghapusan jabatan khalifah pada tahun 1924, lalu pemisahan agama dari negara atau yang disebut dengan sekularisasi, kemudian perubahan alfabet Arab menjadi Latin, dan reformasi hukum mengikuti model Eropa, lalu modernisasi pendidikan dan emansipasi perempuan, dan yang terakhir, larangan simbol-simbol keagamaan tertentu di ruang publik. Reformasi ini sangat drastis. Banyak yang mendukung karena dianggap membawa kemajuan, tetapi ada juga yang menilai reformasi ini terlalu memutus hubungan Turki dengan tradisi Islam. Kesultanan Islam menjadi republik modern merupakan salah satu reformasi terbesar dalam sejarah dunia Islam.
Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa perubahan politik, sosial, dan budaya dapat mengubah arah suatu bangsa secara total.